Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Selama ini kita saling berhai-hai di grup WA, tapi saya sangat rindu menyapa ibu-ibu dengan sebuah cara yang berbeda. Apa kabar yang di Swasembada, di Gadang, Enim, Rawabada, Walang, Rorotan, Kebon Baru? Apa kabar yang di Pulau Gebang? Apa kabar yang di Narogong, Harapan Indah, Harapan Mulia, Harapan Jaya, yang di Taman Mini, yang di Tangerang, apa kabar? Bahkan yang di Surabaya, apa kabar? Salam sehat buat kita semua. Doa saya, semoga ibu-ibu diberi kesehatan, diberikan sukacita, dan iman yang tidak berkurang sedikit pun, meski situasi dan kondisi tidak menyenangkan. Ibu yang terkasih, saya rindu membagikan sebuah renungan firman Tuhan. Mau ambil Alkitab kita masing-masing? Kita membaca 2 ayat saja dari kitab Amsal. Oke, baik. Mari kita buka Amsal pasal 15 ayat 1 sampai 2. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ketika ada orang yang marah, entah itu suami, atau anak, atau tetangga, atau siapapun, bagaimana respon kita? Apakah kita balik marah, membalas kata-kata dengan nada yang tinggi, dengan kemarahan juga? Lo jual gue beli, istilahnya. Atau kita menangis, kita lari ke kamar dan menangis di sana. Atau kita lari masuk ke kamar mandi, nangis sambil siram-siram, ngomel-ngomel, atau membalas dengan aksi diam 1000 hari. Ya, siapa yang senang sih jadi objek kemarahan? Tidak ada yang senang. Tapi ibu-ibu, firman Tuhan yang baru kita baca ini mengajarkan kita bahwa seandainya kita sampai pada satu situasi yang seperti itu, kita diminta untuk tenang. Jangan terpancing ikut marah. Jangan balas kemarahan itu dengan kemarahan juga. Ayat 1 bagian A mengatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Karena pasti nanti akan ada korbannya. Apakah HP, piring, gelas, dan lain-lain yang ada di tangan kita mungkin akan kita banting. Atau terjadi hal yang buruk, KDRT misalnya. Ibu-ibu, jika kita masuk dalam situasi seperti itu, tarik napas panjang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Itu kata firman Tuhan. Dengarkan saja dia melampiaskan kemarahan atau kegeramannya dan bahkan sumpah serapahnya. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kita bisa berdoa. Berdoalah dalam hati meminta Tuhan Yesus menguasai kita. Dan kita dimampukan untuk tenang, bahkan menjawabnya dengan lemah lembut seperti kata ayat yang baru kita baca tadi. Ini di atas kertas mudah, tapi saat praktik, apakah semudah itu? Sulit ya ibu-ibu? Saya tahu rasanya. Sulit. Apakah saya pernah menghadapi situasi seperti ini? Pasti pernah ibu-ibu. Saya bekerja berhubungan dengan orang, bukan dengan benda mati.
Saya punya keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar, yang dalam interaksinya terkadang juga masuk dalam situasi-situasi seperti ini, menghadapi orang yang marah-marah. Sulit menghadapinya ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sulit ketika kita mengedepankan perasaan kita yang sudah tercabik-cabik, yang terluka, karena menjadi objek marah. Saya tahu rasanya, Ibu. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudusnya dicurahkannya untuk mendampingi kita setiap hari. Menghiburkan, mengarahkan, dan memberi kekuatan. Roh Kudus itu memampukan kita untuk tetap tenang dan bisa memberikan jawaban yang lemah lembut. Yang ayat 1a tadi katakan, kelemah lembutan itu akan meredakan kegeraman. Api itu kalau disiram air akan mati. Tipsnya ibu-ibu, biarkan orang yang sedang marah tersebut mengeluarkan kemarahan dari sampah-sampahnya. Karena sampah itu memang harus dibuang. Iya kan? Nggak boleh disimpan. Biarkan si marah itu membuang-buangnya sampai selesai. Nah, sampah itu jangan kita pungut. Yang sudah dimuntahkan, jangan kita ambil. Artinya, jangan kita jadikan sampah itu menjadi sumber kemarahan kita juga. Jangan. Kalau itu kita lakukan, berarti kita sedang memungut sampah orang. Ibu-ibu, supaya kita tidak terpancing, tarik napas panjang, berdoa dalam hati, minta pimpinan Roh Kudus, berdiam dirilah. Kalau semua sampah sudah dibuang, yang buang sudah capek, jawablah 1 atau 2 kalimat saja dengan pelan, tenang, dan lemah lembut. Yang biasa saya buat adalah, saya katakan, sudah selesai. Terima kasih sudah bicara banyak. Nanti kita cari solusinya. Ini adalah kemenangan. Kemenangan utama adalah kemenangan atas diri kita sendiri. Menang atas diri kita sendiri itu menjadi kunci, ibu-ibu. Bagaimana kita menekan marah kita juga. Bagaimana kita menekan ketersinggungan kita. Bagaimana kita tidak meluapkan rasa itu adalah kemenangan kita. Nah, kalau kita sudah menguasai diri, kalau kita sudah bicara 1-2 kalimat seperti tadi, kadang-kadang muntahan-muntahan itu, muntahan sampah tadi itu masih ada, tapi skalanya sudah tidak tinggi lagi. Biarkan saja, nanti juga akan reda sendiri. Mari ingat ayat 2. Kita baca deh ayat 2. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah, jangan kita masuk dalam kategori menjadi orang bebal karena kita menunjukkan kebodohan kita. Kebodohan dalam konteks ini adalah ketika kita terpancing emosi juga. Jadi, waktu kita terpancing, waktu kita membalas dengan suara keras, waktu kita bereaksi negatif, kita sedang menunjukkan kebodohan kita. Keras sekali peringatan Tuhan ini ya ibu-ibu. Tuhan mau kita menjadi bijak dengan memperkatakan pengetahuan, yaitu memperkatakan yang baik, yang berasal dari Tuhan, yang dibimbing oleh Tuhan. Ketika kita tadi minta, Tuhan Roh Kudus, kuatkan aku, beri aku kesabaran, berikan aku hikmat Tuhan untuk menjawab ini. Nah, arahan Tuhan itulah yang harus kita perkatakan dengan baik. Memberi jawab dengan kelembutan, itu adalah wujud sikap bijak.
Ibu-ibu, saya tidak tahu kondisi ibu-ibu seperti apa saat ini. Tapi itu yang Tuhan taruh di hati saya. Pesan firman Tuhan untuk kita hari ini adalah kuasai diri. Tetaplah tenang. Tetaplah lembut. Jadilah bijak. Alami kuasa Roh Kudus dengan mampu memperkatakan kasih di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Mari jadi pemenang ibu-ibu. Kita jadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai bertemu lagi.